Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ellen Hardianti dari SMA Negeri 1 Jakarta, absen 11 dari kelas 12 MIPA 1. Yuk, di sini saya ingin menjelaskan nih tentang pertumbuhan tanaman kacang hijau. Nih, saya ambil ya contohnya. Ini adalah kacang hijau yang saya tanam di tempat yang terang. Lalu ini juga kacang hijau yang saya tanam di tempat yang gelap. Gimana nih proses biar bisa menanam kacang hijau ini? Yang pertama, saya memasukkan biji kacang hijau itu ke dalam rendaman air. Airnya itu bebas, air apa aja. Lalu itu direndam selama kurang lebih 3 jam. Lalu setelah itu saya baru bikin gelasnya ini dari gelas plastik dan juga masukkan kapas secukupnya. Lalu baru deh kita taruh si biji kacang hijau itu. Nah, baru kita rawat setiap hari dengan kita kasih air dan juga nanti dia makin tumbuh nih setiap harinya. Nah, ini tuh adalah hari ke-7 di mana saya udah menanam si biji kacang hijau ini. Nah, sekarang gimana sih? Kita jelasin dulu prosesnya. Apa juga nih dalam bab yang kali ini kita kan ngebahas soal perkecambahan. Perkecambahan itu apa sih? Yang pertama, proses perkecambahan itu melalui tahap imbibisi. Imbibisi itu penyerapan air, di mana penyerapan air ke kulit biji ataupun yang kita tahu tekstur. Nah, penyerapan air itu berfungsi untuk mengaktifkan lagi si kacang hijau, di mana tadinya itu kacang hijaunya itu sifatnya dormansi atau tidak aktif. Lalu si air ini juga mengaktifkan hormon giberelin. Apa sih itu hormon giberelin dan fungsinya? Ya, hormon giberelin itu fungsinya untuk mengaktifkan enzim protease dan juga enzim amilase. Nah, enzim-enzim ini berguna untuk nanti proses pertumbuhan tanaman. Yang kedua yaitu proses sekresi hormon dan enzim. Dimana tadi tuh si hormon giberelin itu kan sudah mengaktifkan enzim protease dan amilase yang nanti akan menghasilkan amilum dan juga menghasilkan protein. Lalu yang ketiga itu ada namanya tahap hidrolisis cadangan makanan, di mana tahapan hidrolisis cadangan makanan ini berfungsi untuk mengubah si amilum tadi menjadi glukosa dan mengubah si protein tadi menjadi asam amino. Maka dari situ lanjut ke proses keempat, yaitu pengiriman cadangan makanan. Nah, pengiriman cadangan makanan ini dikirim ke titik tumbuh. Yang dia tahu titik tumbuh itu ada plumula dan radikula. Plumula itu bakal daun dan radikula itu bakal batang. Nah, selanjutnya jika sudah mulai numbuh batang lalu numbuh daun, baru deh tanaman bisa melakukan proses asimilasi atau fotosintesis, yaitu proses membuat makanan sendiri tanpa memerlukan lagi cadangan makanan. Nah, terus di sini pasti dalam pertumbuhan ini pada bertanya kan, kenapa kok yang sebelah kanan dan yang sebelah kiri itu bisa berbeda? Nah, ini penjelasannya. Jadi, dalam pertumbuhan tanaman itu dibagi menjadi ada 2 faktor yang mempengaruhi. Yang pertama ada faktor internal, yang kedua ada faktor eksternal. Kita bahas dulu ya, faktor internal itu ada apa aja sih? Ya, faktor internal itu yang pertama ada hormon dan juga ada gen. Nah, di sini aku mau ngejelasin hormon. Yang pertama tentunya yang kita tahu yaitu hormon auksin. Nah, nanti nih hormon auksin ini nih yang mempengaruhi mereka berdua, kenapa bisa berbeda. Nah, hormon auksin ini berguna untuk dia itu berfungsi menyebabkan dominasi apikal. Dominasi apikal itu apa? Nah, dominasi apikal itu pertumbuhan yang secara langsung ke atas tanpa dia juga menghambat pertumbuhan yang bercabang atau yang kita tahu lateral, yaitu jadi dia itu nggak menumbuhkan cabang tapi dia terus batangnya numbuh ke atas. Dan si hormon auksin ini berada di pucuk daun. Oke, selanjutnya ada hormon giberelin. Yang kita tahu nih, hormon giberelin tadi kan yaitu berfungsi untuk mengaktifkan enzim protase sama amilase.
Lalu selanjutnya ada juga hormon sitokinin. Nah, hormon sitokinin ini dia itu merangsang pembelahan sel, di mana dia memperkecil dan juga dia memperkecil dominasi apikal tersebut. Selanjutnya ada asam abisat. Di dalam pertumbuhan ini sih kita nggak bisa lihat hormon asam abisat, soalnya itu berguna jika tanaman itu berada di kondisi yang buruk, maka tanaman itu mesti survive, yaitu bertahan hidup dengan cara menggugurkan daun ataupun menutup stomata. Selanjutnya juga ada gas etilen yang berfungsi untuk mempercepat pemasakan buah. Lalu juga ada asam tromalin untuk menyembuhkan luka pada tanaman. Dan yang terakhir ada kalin, yaitu sebagai pembentukan organ. Nah, selanjutnya ini adalah hal yang paling penting, yaitu faktor eksternal juga mempengaruhi. Nah, faktor eksternal itu ada 5, yaitu air, cahaya, suhu, nutrisi, dan kelembapan. Nah, yang pertama kita bahas sih suhu. Suhu yang optimal bagi tanaman itu adalah suhu, namanya itu suhu optimum, sekitaran 38 derajat Celcius sampai 40 derajat Celcius itu tumbuhan bisa tumbuh dengan maksimal. Namun kalau kelebihan suhu atau suhu yang terlalu tinggi itu dapat merusak iklim. Namun kalau suhu yang terlalu rendah itu bisa menonaktifkan kinerja energi. Lalu yang kedua itu ada air, di mana air itu berfungsi untuk yang tadi proses immunisi dan juga proses fotosintesis. Namun kalau kelebihan air itu dapat menyebabkan pembusukan akar, dan kalau kekurangan air pasti tanaman mengalami kekeringan, di mana pertumbuhan juga akan terganggu. Lalu, nah ini nih yang mempengaruhi pertumbuhan si kacang hijau yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Ya, cahaya. Jadi cahaya itu yang ini kan terkena cahaya matahari, makanya dia daunnya hijau dan juga batangnya kuat tapi tidak terlalu tinggi. Kenapa? Karena jika terkena cahaya itu membuat penguraian pada hormon auxin, makanya dia bisa nih mengalami cabang ataupun juga pertumbuhan yang tidak terlalu tinggi. Dan juga cahaya ini mempengaruhi arah si batang tersebut. Maka kita tahu gerak yang menuju ke cahaya itu fototropisme. Contohnya ini, saya menanam banyak banget nih kacang hijau. Kenapa dia lebih condong ke kiri? Karena saya taruh dia di luar dengan posisi seperti ini. Makanya dia lebih condong ke kiri untuk menuju ke cahaya. Lalu di udara yang cahaya yang gelap yang kita taruh di box ini, jadi dia itu lebih panjang daunnya dan pertumbuhan batangnya itu cepet banget. Lihat udah sepanjang ini kan, namun tuh batangnya nggak kuat, dan juga dia mempunyai daun yang warnanya kuning, dimana dia kekurangan cahaya dan dia nggak bisa punya zat klorofil. Makanya nih beda banget kan yang sebelah kiri sama sebelah kanan, yang di tempat terang dan yang di tempat gelap. Lihat perbedaannya jelas banget. Lalu juga ada nutrisi. Nutrisi itu bisa menyebabkan kalau kekurangan nutrisi itu daun menguning dan juga cepat layu kalau nggak ada nutrisi. Nutrisi itu dibagi dua, ada mikronutrien sama makronutrien. Mikronutrien itu nutrisi yang diperlukan dalam jumlah yang sedikit. Namun kalau makronutrien itu dalam jumlah yang banyak, seperti karbon, terus juga hidrogen, oksigen gitu. Lalu yang terakhir kelembapan, itu kalau misalkan kelembapannya tinggi, tumbuhan itu bisa tumbuh dengan optimal. Namun kalau kelembapannya kurang, itu bisa menyebabkan kekeringan pada tumbuhan. Nah, itu aja ya penjelasan tentang pertumbuhan si kacang hijau tempat terang dan gelap yang berbeda sekali. Ini dipengaruhi oleh cahaya. Variabel bebasnya itu intensitas cahaya, variabel terikatnya itu pertumbuhan si daun dan batang, dan juga variabel kontrolnya itu ya kapas dan juga gelas. Ya, segitu aja penjelasan dari saya, nggak mau panjang lebar. Nah, ini contohnya nih, yang seger banget si kacang hijaunya. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan tentang pertumbuhan perkecambahan. Sampai jumpa!